Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuli Amin Pratiwi, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan ISD. Ini wawancara Bapak tentang implementasi kurikulum merdeka. Tugas ini adalah tugas pengembangan kurikulum. Baiklah Bapak, boleh perkenalkan diri, mengajar di mana dan kelas berapa? Baik, perkenalkan nama saya Davi Saputra. Saya mengajar di Sistem Universitas Palembang dan sudah menerapkan kurikulum merdeka pada kelas 4 dan 5. Apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum merdeka? Untuk kurikulum merdeka ini terbilang baru. Kenapa? Karena ini adalah suatu perubahan dari kurikulum 13 menuju kurikulum merdeka. Kenapa? Di sini kurikulum merdeka ini sudah masuk ke fase pelaksanaan, bukan lagi pengenalan. Jadi kurikulum merdeka ini pada setiap sekolah ada yang sudah melaksanakan, ada juga yang belum. Sampai saat ini hampir sekitar 80% kegiatan kurikulum merdeka ini terlaksana di setiap sekolah. Seperti itu. Bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran di kelas Bapak? Untuk pengimplementasian kurikulum merdeka di kelas kami, kelas 5, kami sudah menerapkannya dari tahun kemarin. Jadi untuk kelas 4 tahun kemarin, sekarang mereka berada di kelas 5. Penerapannya bagaimana? Kita melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka ini sesuai dengan fase. Kelas 1 dan kelas 2 itu fase A, kelas 3 dan 4 itu fase B. Nah, sekarang kami berada di 5 dan 6 itu fase C. Jadi kami berada di kelas fase C seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini, kita melaksanakan kurikulum yang kegiatannya bersifat menyenangkan. Kemudian materi-materi esensial saja kami laksanakan, seperti misalkan materi matematika, apa saja yang menurut kita penting di materi tersebut maka kita laksanakan. Kemudian pokok-pokok bahasan yang esensial seperti itu. Selanjutnya juga kita di sini di kurikulum merdeka ini ada project namanya project kelima untuk dilaksanakan pada mata pelajaran atau di kelas masing-masing. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka? Saya ikut kegiatan implementasi kurikulum merdeka di tahun 2022 secara nasional, karena itu dilaksanakan oleh Kemendikbud, dan kemudian juga saya mengikuti kegiatan guru penggerak untuk dalam penerapan kurikulum merdeka. Apa saja persiapan Bapak dalam mengimplementasi kurikulum merdeka? Persiapan yang kita lakukan seperti pertama yang jelas kita sudah mengikuti kegiatan seminar, kemudian setelah itu kita membuat perencanaan. Setelah perencanaan kita komunikasi dengan pihak sekolah, keluarga sekolah, kemudian melaksanakan sosialisasi ke setiap sekolah, ke guru-guru, ke siswa bahwa kita melaksanakan kurikulum mereka. Setelah sosialisasi kita melakukan aksi atau melaksanakan kegiatan kurikulum mereka yang berada di sekolah atau di kelas. Kemudian kita melakukan evaluasi pada kegiatan tersebut, apa saja yang perlu direvisi atau diperbaiki untuk kurikulum mereka. Menurut Bapak yang menjadi perbedaan mencolok antara kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka? Ya, perbedaannya sangat berbeda dibandingkan kurikulum merdeka dan kurikulum K13. Kenapa? Karena di K13 itu dia belajar per subtema, sedangkan di kurikulum merdeka dia per mata pelajaran. Kemudian juga untuk kegiatannya juga evaluasi juga. Kalau di K13 ada ujian akhir, kalau di sini ada ujian sumatif, formatif, kemudian ujian lainnya seperti itu. Selanjutnya juga di K13 RPP-nya menggunakan RPP yang standar, dan di kurikulum mereka ini menggunakan RPP berdiferensiasi. Banyak sekali hal yang mencolok di kurikulum mereka ini yang memerdekakan siswanya dibandingkan K13. Lebih mudah manakah antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum merdeka? Ya, menurut saya pendapat saya pribadi kurikulum yang lebih baik ya sekarang ini kurikulum merdeka. Kenapa? Karena berbicara K13 dan kurikulum mereka sudah pasti kita setiap tahunnya ada evaluasi. Dari K13 itu mungkin dievaluasi lagi setiap tahun, kemudian ketemulah rumus untuk menggunakan kurikulum mereka itu. Nah, kembali ke mapel, kemudian materi-materi pokok sosial saja yang dipelajari, kemudian ada materi FPP berdiferensiasi karena ada perbedaan antara siswa bergaya bala dan siswa, dan lain lagi yang lain. Jadi yang pasti menurut saya pribadi kurikulum mereka ini lebih mudah, lebih efisien, kemudian lebih menyenangkan guru-gurunya pada murid. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam aplikasi kurikulum merdeka? Pasti setiap kegiatan atau aksi yang kita lakukan di pengimplementasi kurikulum mereka itu pasti ada hambatan, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Seperti dalam halnya sosialisasi, guru yang belum mengetahui kurikulum mereka, bagaimana penggunaannya, bagaimana caranya, itu kita harus melakukan sosialisasi. Kemudian bagaimana penerapan setiap mata pelajaran pada kurikulum mereka, kemudian bagaimana untuk menggunakan P5 di kurikulum mereka. Nah, itu banyak sekali hambatan. Jadi kita perlu mengembangkan diri kepada guru-guru dan siswa agar mereka tahu apa itu kurikulum mereka.
Yang terakhir, Pak, bagaimana solusi yang Bapak terapkan pada pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka? Solusi menurut saya sih, ini menurut saya solusi yang harus kita lakukan dari kurikulum merdeka ini, yaitu kita terus laksanakan, terus sosialisasikan semuanya ke semua pihak atau warga sekolah, baik dari guru, siswa, kepala sekolah, dan komite, kemudian berkolaborasi kerjasama, kemudian koordinasi ke pihak pemangku kepentingan seperti dinas, seperti itu. Jadi kita harus terus bergerak sih agar kurikulum merdeka ini tercapai tujuan akhirnya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Lili, mahasiswa dari Universitas Terbuka yang ini mewawancarai bagian dari studi pengetahuan kurikulum tentang kurikulum merdeka, implementasi tentang kurikulum merdeka. Boleh perkenalkan diri juga? Kelas 5 SD Negeri 241 Palembang, wali kelas nilai Ibu. Baiklah, yang pertanyaan pertama, bagaimana cara pembelajaran pada semester ini? Kan karena semester ini sudah memakai kurikulum merdeka. Pada semester ini kami memakai kurikulum merdeka. Pelajarannya sangat membingungkan karena ada kegiatan pembinaan proyek di luar kelas, bisa bermain sambil mengenal pelajaran sambil berdiskusi. Nah, selanjutnya itu apa kendala dihadapi saat di sekolah, pelajaran apa yang tidak disukai? Di kelas karena menjawab soal-soal bentuk kurikulum merdeka itu susah dan panjang. Saya lebih suka pada pelajaran matematika karena mudah dimengerti dan menyenangkan. Terima kasih Fitri.